Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode gravimetri. Nah, untuk metode gravimetri itu sendiri merupakan metode untuk menganalisis berdasarkan pengukuran massa analit atau senyawa yang mengandung analit. Nah, metode gravimetri itu sendiri dia terbagi menjadi beberapa metode, yaitu ada metode gravimetri penguapan, terus pengendapan, dan juga elektrolisis. Nah, pada metode gravimetri pengendapan ini, di mana nantinya kita akan membentuk suatu endapan dalam prosesnya, di mana nanti endapan itu setelah melewati beberapa tahap akan dihasilkan analit atau senyawa murni yang kita inginkan. Dan metode gravimetri endapan ini dalam prosesnya juga harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu ada kelarutan zatnya. Jadi kan di sini kita ingin membentuk endapan gitu ya, otomatis dalam suatu kelarutan zatnya itu harus kecil. Kenapa? Karena kalau kelarutan zatnya itu tinggi atau besar, otomatis endapan yang kita inginkan itu tidak terbentuk karena dia akan terlarut. Seperti itu. Yang kedua, endapannya itu harus mudah disaring dan juga dicuci. Dan pada proses pencucian ini, pelarut pencucinya itu harus larutan yang tidak melarutkan endapan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan larutan yang dapat melarutkan endapan itu sendiri, otomatis endapannya itu akan berubah kembali menjadi koloid dan nanti dia akan lolos dalam kertas saring sehingga endapan yang kita hasilkan akan berkurang. Terus yang ketiga, endapan itu yang pastinya harus murni. Terus selanjutnya juga dia itu tidak reaktif dengan atmosfer. Maksudnya dia tidak bereaksi lagi dengan keadaan sekitar. Terus yang terakhir, yang pastinya pada proses akhir nih ada tahap pemijaran atau pengeringan, itu didapatkan komposisi analit yang kita inginkan. Nah, untuk langkah-langkah dalam proses metode gravimetri pengendapan ini, jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan dulu nih pelarut sampelnya. Terus yang kedua kita lakukan proses pengendapan, terus diges, dimana diges ini dia itu didiamkan dalam larutan induk dalam beberapa waktu. Terus yang selanjutnya kita masuk ke tahap proses penyaringan dengan menggunakan kertas saring, terus juga pencucian. Yang sudah saya jelaskan tadi, yang pencucian itu harus menggunakan larutan yang tidak melarutkan endapan, dan juga larutan yang kita gunakan ini itu harus mudah memuai. Kenapa? Karena nanti pada setelah tahap pencucian itu kita akan masuk ke proses pengeringan atau pemijaran. Dan di sini nanti pada saat proses pengeringan ini otomatis kadar airnya itu akan mudah menguap. Seperti itu, sehingga kita dapat menghasilkan analit atau senyawa murni yang kita inginkan itu bebas dari kadar air yang tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana penentuan kadar sulfat dengan cara metode gravimetri pengendapan, di mana prinsip pengerjaannya itu, ya sulfat itu akan diendapkan oleh larutan BaCl2 dalam suasana asam dan panas. Senyawa bentuk pengendapan sama dengan senyawa bentuk penimbangan, di mana nanti endapannya akan dipijarkan dalam suhu 500-600 derajat Celcius. Dan bagaimana proses pengerjaannya lebih lengkap dan bagaimana nih proses penimbangan dan perhitungannya, di mana hal ini dilakukan setelah selesai proses pengeringan atau pemijaran. Dan ini akan dijelaskan lebih lengkapnya di detik selanjutnya. Baiklah, saya berikutnya menjelaskan tentang penimbangan sampel garam sulfat. Nah, lalu pelarutan garam sulfat, tambahkan 25 ml aqua demineralisasi dan tambahkan 0,5 ml larutan HCl. Lalu dimasukkan air, kemudian air tersebut kita cuci dengan larutan pencuci. Nah, setelah itu diaduk pelan hingga tercampur dengan rata. Diaduk pelan-pelan hingga tercampur dengan rata. Lakukan itu terus diulangi sampai 4 kali. Lalu teteskan 0,5 ml larutan HCl. Di sini fungsinya larutan HCl adalah pemberi suasana asam. Nah, setelah itu encerkan sampai 225 ml dengan air.
Kemudian larutan dipanaskan sampai benar-benar tepat mendidih. Baiklah, tahap selanjutnya yaitu proses pengendapan. Nah, proses pengendapan ini menggunakan reaksi pengendap yaitu BaCl2 sebanyak 5%. Setelah itu, kita ambil reaksi tersebut, kita ukur reaksi tersebut sebanyak yang kita butuhkan. Setelah itu, kita teteskan reaksi ke dalam larutan. Pengaliran larutan pengendap dengan perlahan dan pengadukan secara merata. Kita teteskan sambil larutan diaduk secara merata. Larutan ini lama-kelamaan akan berubah warna menjadi putih. Kita tetesi sampai reaksinya habis dan larutan berubah menjadi putih. Proses selanjutnya dilakukan digas selama 1 jam. Digas berarti membiarkan endapan terendam dalam larutan induknya selama beberapa waktu. Dalam video digunakan waktu yakni selama 1 jam, sehingga menghasilkan kristal yang lebih besar ataupun lebih kasar dan juga lebih murni. Nah, proses digas ini bisa dilakukan ataupun dengan tanpa menggunakan pemanasan. Boleh menggunakan pemanasan, tetapi tidak boleh sampai mendidih larutannya. Langkah selanjutnya melakukan uji kesempurnaan pengendapan. Proses penyaringan dan pencucian. Di sini kita menggunakan filter paper, selalu alatnya bisa dilihat di dalam video. Pertama, tuangkan filter terlebih dahulu hingga yang tersisa itu hanya endapannya saja. Untuk caranya bisa dilihat di dalam video. Setelah yang tersisa hanya endapannya saja, lakukan pencucian dengan teknik pencucian langsung di dalam penyaring. Bisa dilihat di dalam video caranya seperti apa. Untuk mempermudah pencucian, pindahkan larutan pencuci ke dalam botol semprot. Pastikan bahwa semua endapan telah dipindahkan ke dalam penyaring. Kemudian kita akan melakukan tes pengukuran pencucian, yaitu dengan pembanding dan lapisan. Kita tambahkan HNO3 encer sebanyak 5 tetes ke masing-masing pembanding dan lapisan. Lalu kita goyangkan agar tercampur. Kemudian kita tambahkan AgNO3 sebanyak 1 tetes ke pembanding dan lapisan. Kemudian kita goyang-goyangkan lagi agar tercampur. Kemudian kita tunggu hingga semua filtrat keluar. Lalu setelah semua filtratnya keluar, kita tutup corong dengan kertas dan kita beri lubang. Baiklah, selanjutnya saya Balki Sopransyah Putri dengan NIM F1F12050 akan menjelaskan. Tutup corong dengan kertas dan diberi lubang, seperti dalam gambar. Panaskan di oven hingga endapan dan kertas menjadi kering, dengan suhu sekian Celcius. Selanjutnya, pengonstanan cawan kosong. Menyiapkan cawan kosong konstan dapat dilakukan bersamaan dengan proses preparasi pengendapan. Suhu pemanasan adalah sama dengan suhu pemijaran endapan sulfat, yaitu 500 sampai 600. Cawan yang bersih dan kering dipanaskan selama 10 hingga 15 menit dengan suhu sekian derajat, lalu dipijarkan di dalam furnace. Pemanasan 1:30 menit. Keluarkan cawan setelah 30 menit. Dinginkan di luar eksikator selama 10 hingga 15 menit.
Lalu dinginkan cawan di dalam eksitator selama 10 hingga 15 menit. Pastikan cawan yang akan ditimbang telah benar-benar dingin. Lakukan pengonstanan cawan hingga diperoleh data dengan persen RPD di bawah 5%. Data penimbangan cawan kosong yaitu sebagai berikut. Selanjutnya proses pemijaran. Masukkan endapan yang telah kering ke dalam cawan kosong konstan. Tempatkan cawan menghadap ke salah satu sudut segitiga. Proses pengarangan. Proses pengarangan dilakukan terhadap api lilin atau api kecil. Lakukan hingga kertas berubah menjadi hitam. Proses pengabuan. Pasangan tutup cawan, api diubah menjadi api. Lakukan pengabuan hingga kertas hilang. Proses pemijaran. Pemijaran dilakukan di dalam furnace. Setelah 30 menit, furnace dimatikan dan dipastikan jelaga yang ada pada cawan telah hilang. Dinginkan di luar eksikator selama 10 hingga 15 menit. Lalu dinginkan kembali dalam eksikator. Selama 10 hingga 15 menit. Selanjutnya penimbangan endapan. Penimbangan endapan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Baiklah, saya di sini Indi Fadila Yarza F1 F1 268. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan pengolahan data yang akan dihasilkan untuk data perhitungan kadar sulfat. Yaitu pertama dari penimbangan sampel sulfat. Pertama, berat botol timbang yang terdapat sampelnya itu dihasilkan berat 15,5359 gram dan berat botol timbang kosong yaitu 15,2298 gram. Hasil dari berat botol timbang sampel itu dikurang dengan berat botol timbang kosong dan didapatkan hasil berat sampel 0,3061 gram sebagai hasil sampel sulfat. Selanjutnya, mencari untuk berat endapan. Berat cawan yang terdapat endapannya itu dihasilkan dengan berat 32,6133 gram. Lalu berat cawan kosong yaitu 32,111 gram. Hasil dari berat cawan dan endapan dikurang dengan hasil berat cawan kosong, didapatkan hasil berat endapan BaSO4 adalah 0,5022 gram. Selanjutnya, untuk data perhitungan kadar akan dijelaskan oleh teman saya. Data perhitungan kadar. Yang diketahui pertama adalah sampel sulfat, sama dengan 0,3061 gram. Yang kedua ada berat endapan BaSO4 sama dengan 0,5022 gram. Yang ketiga ada faktor gravimetri, yaitu atom molekul relatif SO4 atau atom molekul relatif BaSO4 sama dengan 0,4120. Yang ditanyakan adalah persen sulfat. Jawaban menggunakan rumus persen sulfat sama dengan Fg atau faktor gravimetri dikali berat endapan
dikali berat endapan per berat sampel dikali 100% sama dengan 0,4120 dikali 05022 per 0,3061 dikali 100% sama dengan 67,59%. Jadi, kadar dari sulfat sebagai BaSO4 sama dengan 67,59 derajat.